Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Adik-adik, mari kita lanjutkan kembali materi kuliah ilmu hama tumbuhan kita tentang penyebab kesuksesan hama. Nah, penyebab kesuksesan serangga yang ketujuh adalah karena dia memiliki sistem saraf dan indera yang baik, sehingga dia peka terhadap perubahan lingkungan. Ya, serangga memiliki indera pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecap, dan peraba. Serangga juga mampu berkomunikasi menggunakan senyawa-senyawa kimia tertentu yang kita sebut dengan feromon. Berbagai macam feromon bisa dihasilkan serangga untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian serangga juga dapat berkomunikasi dengan bantuan suara dan cahaya. Nah, mari kita saksikan bagaimana alarm feromon mempengaruhi serangga, kemudian serangga merespon feromon tersebut. Kemampuan yang kedelapan adalah serangga berdarah dingin atau poikilotermal. Nah, serangga memiliki suhu tubuh yang menyesuaikan dengan perubahan suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan menurun, suhu tubuh serangga juga menurun, diikuti oleh melambatnya proses fisiologis serangga. Begitu sebaliknya, jika suhu lingkungan meningkat, suhu tubuh juga meningkat. Kemudian serangga ada yang memiliki kisaran suhu yang luas. Jadi dari -4 misalnya sampai ke 40 derajat Celcius itu luas sekali. Nah, ini disebut dengan eurythermal. Nah, yang memiliki kisaran suhu yang sempit tergolong stenothermal. Pada kondisi ekstrim, serangga bisa melakukan hibernasi yang terjadi pada cuaca dingin atau aestipasi pada cuaca yang panas, gitu ya, yang menyebabkan serangga mampu bertahan hidup sekian lama, bahkan ada yang tahunan. Kemampuan yang kesembilan ini karena serangga mempunyai alat pertahanan diri. Ya, alat pertahanan diri ini membantu serangga terhindar dari musuh alami atau kompetitornya, gitu ya. Sehingga kompetitornya kalah bersaing. Contohnya adalah serangga mampu mengeluarkan bau atau bersengat. Nah, di sini ada walang sangit Leptocoryza oratorius. Kalau kita sentuh atau terpegang, bagi kita dia bisa mengeluarkan bau yang sengit, gitu ya, yang tidak disukai oleh kompetitor ataupun musuh alaminya. Jadi kalau dia menyerang, ada di lahan, ya udah dibiarkan aja, yang lain minggir, gitu ya, karena bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh serangga ini. Kemudian ada Polytes major. Nah, ini serangga yang bersengat. Jadi siapa yang mendekat bisa tersengat, dan itu juga cukup menyakitkan, gitu ya. Jadi kalau ketemu serangga seperti ini, pilihan kita adalah menjauh daripada tersengat. Berikutnya ada serangga yang berselubung atau berbulu. Nah, contohnya di sini adalah ulat kantong. Pada kondisi yang baik, yang bagus, ulat kantong ini akan makan dari dalam kantongnya,
Kemudian kalau seandainya kondisinya buruk, ada gangguan, dia bersembunyi dalam kantong. Jadi disimpan kepalanya dalam kantong, dia tergantung seperti itu saja seolah-olah sudah mati gitu. Nah, ini akan menghindari dia dari gangguan musuhnya. Kantongnya ini cukup tebal dan rigid sekali, tidak gampang untuk dilepaskan. Berikutnya ulat api. Nah, ulat api ini sering menyebabkan iritasi bagi siapapun yang menyentuhnya. Ulat bulu sering bikin gatal. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki serangga untuk unggul dari makhluk yang lain. Kemudian ada kamuflase, kemampuan serangga untuk menyamar atau menyerupai lingkungannya. Nah, ini contohnya adalah belalang tongkat, mirip-mirip dengan daun tanaman warnanya atau ranting-ranting tanaman gitu ya. Nah, atau seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari jauh ini seperti daun saja dengan aksesorisnya. Tapi kalau kita dekati, ini ada makhluk lain yang menempel di situ. Bahagian dorsal dari makhluk tersebut itu mirip dengan tulang daun dari daun yang ditempelinya. Nah, ini adalah serangga Autalia acuntea dari famili Nymphalidae. Nah, ini dia mirip daun, Phyllium sisifolium, ya. Jadi seolah-olah hanya daun saja. Ada juga serangga yang seperti daun kering gitu ya, daun yang sudah mati. Atau kalau daun tersebut robek, dia juga kelihatan seperti daun robek gitu. Nah, ini adalah kemampuan kamuflase atau penyamaran dari serangga. Kita lihat ada video yang menunjukkan beberapa bentuk kamuflase. Mimikri. Nah, ini adalah taktik dari serangga untuk menakuti musuh atau kompetitornya. Siapa yang tidak kenal dengan ini? Ya, ini mengerikan. Muncul pada malam hari misalnya begitu. Ini ditiru oleh serangga, tapi matanya ditaruh di sayap bagian belakangnya. Nah, ini berasal dari famili Nymphalidae. Kalau ini, ya semua tahu ini berbahaya ya.
bisa mematu, bisa beracun gitu karena mengandung toksin. Nah, ini ditiru oleh serangga, ya. Larva dari serangga Papilionidae berbentuk ular sehingga ini menakutkan. Dia juga bisa mengeluarkan desis gitu ya. Jadi seolah-olah kita sedang berhadapan dengan ular, padahal dia adalah ulat atau larva. Mari kita lihat beberapa bentuk mimikri yang dilakukan oleh serangga. Nah, demikian adik-adik 9 penyebab kesuksesan hama, khususnya serangga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.